I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Halo semuanya, selamat datang di channel Tolku. Nah, hari ini saya sengaja untuk naik motor keliling melewati tol Bali Mandara. Nah, sore ini habis hujan. Nah, malamnya saya coba nih seperti apa sih rasanya naik motor di jalan tol, ya. Apa saja yang perlu dipersiapkan, ya. Ya, yang paling penting e-tol ya, harus ada isi saldo, ya. Jadi itu harus, yang paling penting itu harus dicek dulu. Kemudian ada beberapa persiapan yang harus kalian lewatin atau kalian lakukan sebelum naik motor di malam hari. Ini tidak melulu harus lewat tol atau ya jalan apapun. Kalau kalian berkendara di malam hari ini, kalian harus persiapkan. Yang pertama itu cek kondisi motor dari lampu, ya, lampu depan, lampu belakang, kemudian lampu sein. Ini pastikan berfungsi dengan baik. Kemudian intensitas cahayanya cukup terang, tidak mengganggu pengendara lain, ya. Kemudian yang kedua itu ban, ini cek tekanan anginnya. Kemudian tapak bannya ini masih bagus atau enggak, jangan sampai kalian nanti naik motor jalannya licin atau habis hujan itu tergelincir, ya. Kemudian remnya, pastikan rem depan belakang ini bekerja dengan optimal. Kemudian bensin. Nah, karena kita melewati jalan tol Bali Mandara, ya kalian tahu sendiri, jalan tol Bali Mandara ini tidak ada rest area, tidak ada SPBU yang ada di tengah-tengah jalan tol, ya. Kecuali kalian kalau sudah melewati gerbang tol Benua, itu baru ada namanya SPBU, itu pun kalau malam sudah tutup, ya. Jadi pastikan bensin kalian itu cukup untuk selama perjalanan. Kemudian ya, gunakan perlengkapan berkendara yang sesuai seperti helm full face, ya. Ini karena ya cuaca dingin, apalagi nanti kalau ada hujan rintik-rintik, ya. Jadi kalau nggak pakai helm full face itu kayak gimana gitu rasanya. Kemudian karena kita melewati jalan tol, apalagi tadi sore habis hujan, ya ini cuacanya cukup dingin, anginnya juga cukup kencang. Jadi kalian harus pakai jaket, ya, jaket yang ya windproof lah, ya. Kemudian sarung tangan dan sepatu. Nah, ini harus dipakai. Lalu celana panjang. Jadi pengalaman saya hari ini nggak pakai sepatu.
tikungannya cukup tajam ya, jalannya juga tidak begitu lebar. Jadi kalau kalian nyalip juga harus hati-hati. Jadi jangan sampai ya kalian nabrak pagar kanan kirinya gitu ya. Ya kalian lihat sendiri jalannya begitu sempit. Nah, jadi kurangi kecepatan, gunakan kecepatan standar yang dianjurkan oleh pengelola jalan tol ya. Dan yang terpenting jaga jarak aman. Jadi beri jarak cukup dengan kendaraan lain. Nah, tuh lihat tuh motor pada ngebut aja kayak gitu. Padahal standarnya itu 40 km per jam untuk rambu-rambu di sini. Cuman ya saya sendiri pun kok kayaknya kalau 40 km per jam kok kayaknya kurang puas ya naik motornya ya. Apalagi jalanan sepi kayak gini ya. Tapi itu benar-benar really berbahaya. Jadi jangan ditiru. Oke? Nah, jadi beginilah keadaannya. Kalian bisa lihat sendiri. Ini bagian sebelah kiri saya. Ini laut ya. Kemudian kita akan menuju ke arah Denpasar atau gerbang tol Benua ya. Nah, di sini nih kalau kalian melewatin ini di malam hari nih, sebentar lagi di tikungan ini tikungannya cukup tajam ya, dan kalian merasa nggak di sini tuh agak serem gitu sih di tikungan ini. Nih di bawah kolong-kolong jembatan ini, jembatan tol ini kayak serem banget gitu nggak sih kalau malam hari gitu, agak sedikit horor. Cuman ya mungkin kalau kalian udah terbiasa sih nggak apa-apa. Nah di sini ini simpang 3 itu agak berbahaya karena kemarin saya hampir tabrakan dengan pengendara lain. Tiba-tiba dia tadinya mau ke kanan, saya udah sebelah kiri ya kan, tiba-tiba dia ngambil kiri langsung dadak. Hampir saya tabrak tuh orang. Kesel banget kan. Nah jadi di situ kalian harus hati-hati. Di persimpangan itu kalian harus hati-hati, pelan-pelan ya, apalagi kalau malam itu cukup gelap. Nah ini pengendara motor itu udah nyalip saya tuh. Itu kecepatannya itu pasti lebih dari 60 km per jam. Padahal standarnya itu hanya 40 km per jam yang dianjurkan oleh pengelola jalan tol di Bali Mandara untuk sepeda motor. Nah, ini yang saya bilang, sebentar lagi kita akan melewatin gerbang tol Benua ya. Nah, di samping kiri saya ini memang tidak ada sebelah lampu untuk penerangan jalan ya. Jadi yang ada itu hanya di sebelah kanan, itu pun posisinya untuk menerangi untuk jalur mobil ya, bukan jalur sepeda motor. Jadi memang di sini kalau kalian motornya agak lampunya mati atau tidak terang gitu ya, itu memang agak sedikit remang-remang. Apalagi kalau kalian pakai helm yang full face yang kacanya agak gelap ya, jadi sangat tidak dianjurkan. Jadi lebih baik kacanya helmnya dibuka, jalannya pelan-pelan aja. Nah seperti kalian lihat sendiri nih di bagian belakang saya itu. Nah jadi lampu-lampu itu hanya di sebelah kanan untuk menerangi jalur mobil. Jalur motor itu tidak dikasih lampu sebelah kirinya. Kalian bisa lihat sendiri ini betapa sebenarnya asik sih kalau lewat jalan tol ini, lewat sepeda motor, pakai naik sepeda motor. Siang hari itu panas banget ya, tahu sendiri lah, di atas laut kalian naik motor ya pasti panas dong. Kalau malam ya, apalagi habis hujan tadi sore, dingin banget ya kan. Tapi ya ini masih standarnya masih bisa ditahan lah dinginnya ya, karena jarak perjalanannya tidak begitu panjang. Nah kita sudah melewati gerbang tol. Lalu nih, ini sebentar lagi yang saya bilang nanti ada di sebelah kiri itu ada SPBU. Cuman ini sekitar jam setengah 9 malam saya melewati jalan tol ini SPBU-nya ini sudah tutup. Mereka udah prepare, udah dipasang pagarnya. Kita tidak boleh isi lagi di situ.
Jadi pastikan seperti yang saya bilang tadi, bahwa motor kalian itu harus cek dulu bensinnya. Jangan sampai di tengah jalan tol kalian habis bensin. Wah, parah itu. Mana malam kayak gini gelap lagi, ya kan? Apalagi pas tadi tuh habisnya pas yang di bawah kolong jalan tol itu, serem tuh di situ. Jujur, gue bilang serem sih, agak merasa kayak gimana gitu. Nah, nih kalian bisa lihat di sebelah kiri ya, sedikit lagi. Nah, sedikit lagi, kalian akan lihat ya, ini posisi SPBU-nya ini sudah tutup ya. Nah, tuh udah dipasangin pagar, udah tutup, padahal lampunya masih nyala loh. Mereka baru aja tutup ya. Nah, jadi kita putar balik lagi ya, kita ambil jalur kanan, kita putar balik lagi, kita cek dari gerbang tol Benua ke gerbang tol Ngurah Rai kayak gimana situasinya. Kita cek sama-sama ya. Jadi pengalaman ini jujur, selama saya di Bali, saya orang Bali, selama saya di Bali ya, saya baru ini sih naik motor malam-malam lewat jalan tol. Biasanya sih kalau malam saya nggak pernah lewat jalan tol, karena menurut saya kalau malam itu tidak begitu macet ya, apalagi bawa motor tidak begitu parah juga macetnya. Jadi ya saya lebih suka lewat jalan arteri aja gitu loh. Nah, ini saya coba memberikan pengalaman kepada kalian ya, kita sama-sama biar punya pengalaman juga. Jadi gimana sih rasanya kalau naik motor lewat jalan tol malam-malam, apalagi ini habis hujan. Kalian lihat sendiri kan, ini masih suasananya masih basah segala macam. Nah, ini ada toko baru tuh di situ. Nah, nih tuh SPBU-nya udah kelihatan kayak begitu. Nih kan, kalian bisa cek. Agak blunder. Nah, nanti ya sebelah depan itu saya agak kurang gimana ya. Ini agak ada pertemuan atau persimpangan yang agak sedikit berbahaya ya. Jadi kalian ketika kalian ingin melewatin jalur sepeda motor naik jalan tol, lewat jalan tol melalui gerbang tol Benua ya, kalian harus berhati-hati. Di sini banyak sekali persimpangan ya, persimpangan yang boleh dibilang di situ tuh ya tidak terduga ya. Kadang kendaraan itu dari kanan kiri itu langsung nyelonong gitu kan. Kemudian di arah putar baliknya itu juga cukup tajam sekali ya. Nah, di situ juga kalian harus berhati-hati. Nanti di depan kita akan cek, kita lihat persimpangannya seperti apa biar kalian ngerasain ya. Ini persimpangan ini nih. Ini kalian harus hati-hati di sini persimpangan ini ya. Makanya di situ ada ditulis rambu-rambu untuk dilarang putar balik di situ ya. Karena itu bahaya sekali posisinya di sana. Kemudian nah, ini nih yang saya bilang, kita tikungan putar balik yang mau masuk ke arah tolnya ya. Untuk entry ke tolnya. Ini putar balik di sini. Ini kalian harus berhati-hati ya di sini, karena jalur ini sangat rawan sekali. Sebelah kiri itu suka mobilnya kenceng kali jalannya. Nah, ini kita sudah masukin jalan tol menuju ke arah gerbang tolnya. Yap. Nah, ini jalur motor. Dan sebelah kiri itu ada pohon mangrove ya, tapi ya tidak sampai ke seluruh jalan tol, tidak sampai juga ke arah gerbang tol, cuman ya sebatas mungkin sepanjang 200 atau 300 meter. Nah, itu saya disalip lagi tuh. Padahal saya udah naik motor tuh cukup kenceng loh, 60 km per jam, tapi masih aja disalip. Berarti artinya mereka itu lebih kenceng lagi
Nah, di sini nih yang saya agak stuck di sini ya. Saya mengikuti motor ini untuk ngetap e-tol di sini ya kan. Nah, orang depan nih bisa nih lolos ya kan. Nah, giliran saya nih sekarang ngetap. Saya udah bolak-balik ngetap di sini ya kan. Udah bolak-balik ngetap di sini nggak bisa-bisa. Nggak tahu kenapa. Padahal saldo saya ya kan itu tidak bermasalah, masih cukup, tapi enggak bisa ya kan. Saya nggak ngerti, jadi akhirnya saya mundur lagi ya kan, karena menurut saya wah ini kayaknya jebakan Batman ini. Saya pernah juga mengalami hal ini itu di gerbang tol Nusa Dua, jalur sebelah kiri ya, jalur paling sebelah kiri ya, ngetap e-tolnya yang sebelah kiri itu juga macet, nggak tahu kenapa. Orang bisa tapi saya nggak bisa pakai e-tol saya ini, jadi saya harus pindah jalur ke sebelahnya itu baru bisa. Nah, ini saya memastikan lagi kan apakah kartu saya ini NFC-nya rusak atau seperti apa. Jadi saya ngambil handphone, cek saldo ya kan, matiin dulu motornya ya kan. Nah, di sini ketika saya cek saldo e-tol saya ternyata masih cukup ya kan, tidak ada masalah. Jadi memang kendalanya saya tidak tahu ya, apa mungkin di mesin tap e-tolnya sendiri ya. Ini berfungsi dengan baik, saya cek ya, sampai cek saldo juga itu berfungsi dengan baik ya kan. Nah, setelah semuanya saya cek bahwa itu saldo cukup ya kan, kemudian ya kartu ya di tap di NFC handphone itu berfungsi, jadi saya ngambil jalur yang sebelahnya ya kan. Saya ambil jalur yang sebelahnya. Jadi memang yang di Nusa Dua itu juga yang sebelah kiri ya, itu yang bermasalah. Yang di gerbang tol Nusa Dua. Saya pernah di situ juga macet, saya pindah sebelahnya, sebelah kanan itu ternyata bisa. Nah, ini kita coba kalau nggak percaya. Jadi ini saya coba ngetap yang di sebelah kanan ya kan. Nah, kebuka kan? Nah, kebuka. Tadi kenapa sebelah kiri nggak bisa? Ini petugasnya cuman duduk doang ngeliatin gitu loh, nggak ngebantuin itu kenapa gitu loh. Ini cuman duduk doang ngawasin kayak gitu. Nah, jadi kayak apa ya, responsibility-nya, tanggung jawabnya dan kinerjanya itu kayak agak ya gimana, saya nggak tahu itu security atau petugas apa, saya juga nggak tahu ya. Mereka hanya duduk aja ngeliatin gitu kan, padahal kita udah mundur, udah jauh panjang gitu kan, mundurnya itu lebih dari 5 meter lagi. Saya pakai lampu cukup besar loh, ini NMAX standarnya ini, lampunya hanya kelihatan segitu terangnya gitu. Bagaimana kalau kalian nggak pakai lampu? Wah, gelap banget. Itu sebelah kiri itu kalau kalian lihat ya, itu sudah ada bangunan yang apa, reklamasi, itu sudah mulai jadi, bagus sekali di sana, taman-taman, tapi saya tidak tahu itu bangunan apa di sana. Nanti coba lah main ke benua sebelah sana ya. Nah, kita menuju ke arah gerbang tol Ngurah Rai ya. Nanti kita akan exitnya melewatin gerbang tol Ngurah Rai. Nah, perlu kalian ketahui, jadi jalan tol Bali Mandara ini cuman sekali ngetap ya. Jadi sekali ngetap pas masuk doang. Setelah kalian ngetap masuk itu ya udah bablas, kalian nggak perlu ngetap lagi ya. Jadi nggak kayak di tol-tol lainnya di Jakarta atau mana ya, kalian masuk ngetap, nanti apa namanya, mungkin cuman cek untuk kartu e-tolnya, nanti keluarnya ngetap lagi gitu kan. Ini enggak sih, ini kita cukup di awal ya, kita langsung ngetap bayar. Nah, dan tarifnya ini untuk sepeda motor itu 5.500 saat ini, dan untuk mobil saya lupa ya, kalau nggak salah itu hampir 13 ribuan ya kalau nggak salah. Kemarin saya lupa, nggak begitu merhatiin.
Nah ini nih, ini tikungan ini yang saya bilang agak sedikit horor ya di sini. Tikungan bawah tol itu gelap banget di sini dan sepi banget di sini. Nih, nah ini di simpang 3 ini kalian harus hati-hati di sini ya. Nih, harus hati-hati di situ ya. Apalagi kalau di depan kalian tuh yang pengendaranya itu masih labil, ya bingung mana mau jalur yang mau ke Ngurah Rai atau ke Nusa Dua, tiba-tiba dia langsung ambil beda posisi, kita di belakangnya nanti bisa keder gitu loh. Nah ini ya, kita lihat beginilah suasananya di 360 untuk jalan tol Bali Mandara dengan menaikin sepeda motor ya. Jujur ini malam ini saya agak nahan kedinginan ya, makanya nah ini kalian bisa lihat ini gerbang tol untuk yang di Ngurah Rai. Nah ya, tuh kalian lihat ada pesawat yang mau mendarat. Yap, pas lagi posisinya pesawat itu mau mendarat. Nah ini ya, ini udah persimpangan, jadi kalau udah sampai di sini kalian harus naik motornya atau naik mobil. Kalau kalian bawa mobil ini harus pelan-pelan karena di persimpangan ini tikungannya cukup tajam, dan ya mobil dari arah sana juga arah kanan kita tuh juga cukup kenceng ya. Nah ini, nah di posisi ini nih ya, ini kayak nggak ada lampu ya di tikungan ini nih, bener-bener gelap banget kan. Tuh sebelah kiri saya itu, bahkan sampai sebelah kanan saya itu gelap banget, kayak nggak ada lampu. Pelit banget gitu loh ngasih lampu di situ gitu loh, di tikungan itu, di persimpangan itu tuh, pas di atas underpass itu, kok kayak nggak ada lampu. Lampunya itu hanya di sebelah kanan yang di deretan dekat bandara gitu. Yap. Nah, jadi mungkin seperti itu informasi yang dapat saya sampaikan ya untuk tips dan triknya untuk melewatin jalan tol Bali Mandara. Jadi kalau kalian pengen tahu, pengen ngerasain ya, saya harap ya ikutin tips-tips yang sudah saya sampaikan. Kalau malam hari atau siang hari lebih baik ya pakai celana panjang, sepatu. Karena siang kalau panas, sangat panas sekali, kalau malam itu dingin, apalagi habis hujan tadi ya, jadi harus pakai sepatu biar nggak kedinginan, pakai helm full face ya. Ya karena kita nggak tahu di namanya di atas laut nanti ada serangga atau apa, nanti kalau kalian nggak pakai helm full face dan kacamata nanti takutnya ada serangga. Jadi karena jalan tolnya itu cukup sempit ya, kanan kiri itu, dan ya untuk kecepatannya ikutin kecepatan yang dianjurkan oleh pengelola jalan tol ya, 40 km per jam untuk sepeda motor dan 80 km per jam maksimal untuk kendaraan mobil ya.